Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah akuntansi pada malam hari ini, dikarenakan Pak Eza tidak bisa hadir, maka izinkan saya untuk memandu perkuliahan malam ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk malam ini, presentasinya kelompok 3. Kita mulai dengan kritikan untuk video pembelajaran di kelompok 3. Langsung saja untuk kelompok 1, silakan berargumentasi. Halo, apa saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Kelompok satu menurut saya videonya sudah bagus, terus kurangnya itu kayak di PPT-nya itu terlalu banyak isinya, jadi kurang ke poin-poinnya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok 2, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas juga? Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Untuk komentar terhadap video dari kelompok 2 sendiri, kurang lebihnya sama seperti kelompok 1, bahwa PPT-nya banyak tulisan ya. Lalu untuk yang lain, oh ya, pembawaan materinya lumayan bagus. Lalu dalam video itu ada space hitam ya di pojok kanan atas sama pojok kanan bawah. Itu kalau menurut saya sendiri, menurut kelompok kami seperti kayak seharusnya bisa diisi apa gitu. Nah, lalu waktu Mas Ilyas jelasin itu enak suaranya. Tiba-tiba setelah ganti presenter, setelah Mas Ilyas, suaranya tiba-tiba menjadi keras, saya kaget itu. Waktunya Mbak Halisa kalau nggak salah. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Terima kasih Mbak Moderator. Sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok 4. Saya ada di sini, saya akan berkomentar tentang video dari kelompok 3. Menurut saya presentasinya itu sudah bagus ya, sudah terstruktur, tetapi sama seperti kelompok sebelumnya itu teksnya itu terlalu banyak, sehingga sebaiknya teksnya itu agak dikurangin gitu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok 5 akan diwakilkan oleh saya sendiri. Untuk video yang dipersembahkan oleh kelompok 3, menurut saya sudah bagus ya, dan background PPT-nya tuh juga bagus. Jadinya nggak monoton kayak baku gitu. Kalau baku kan kita jadinya males gitu yang mau ngeliat gitu. Terus ada juga sama dan teman-teman yang lain, kalimatnya itu terlalu panjang kalau menurut aku. Menurut aku tuh kalau di PPT tuh yang inti-intinya saja, sedangkan yang ngejelasin itu dah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Moderator, itu kelompok 3 di spotlight. Oh iya, sambil berjalan ya. Tadi sudah kelompok 5 mengomentari, silakan kelompok 6 untuk mengomentari. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 izin mengkritik untuk presentasi kelompok 3 sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa slide yang macet, mungkin terkendala sinyal ya. Dan bagiannya Zafirul ya sepertinya itu suaranya kurang jelas. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Ya, baik.
Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mengomentari bahwasanya presentasinya sudah bagus, tetapi benar apa yang dikatakan oleh Iqbal, sebaiknya kata-katanya itu lebih baik dikurangi dan lebih banyak dikembangkan. Baik, segitu saja. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok 8 dipersilakan. Apakah tidak ada yang mau mengomentari? Oke, jika tidak ada, dilanjut saja untuk ke kelompok 9. Kelompok 9 tidak ada perwakilan untuk mengomentari. Jika tidak ada, saya lanjut saja untuk ke kelompok 10. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, di sini saya akan mengomentari dari presentasi kelompok 3. Nah, jadi presentasinya sudah bagus, jadi cuma kekurangannya ya yang pertama seperti yang teman-teman sampaikan itu terlalu banyak penjabarannya dan kurang menuju poinnya. Lalu yang kedua ada beberapa slide itu masih penempatannya kurang rapih, jadi masih acak-acakan gitu. Mungkin karena kopas atau gimana, jadi kurang rapih gitu. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, sebutkan namanya, dan langsung ajukan pertanyaannya. Permisi, saya izin bertanya. Iya, dipersilakan. Siapa? Namanya sebutin. Baik, saya Fadila Cindy Syafitri dengan NIM 1043. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di PPT bahwa dengan adanya produk cacat, itu pasti akan merugikan perusahaan. Menurut kalian, bagaimana strategi perusahaan dalam mengatasi atau setidaknya mengurangi adanya produk cacat tersebut? Terima kasih. Untuk kelompok 3, apakah bisa diterima? Iya, sudah bisa. Langsung saja dijawab. Iya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Fadila. Jadi, untuk meminimalisir adanya produk cacat itu, sebenarnya dalam suatu tim produksi itu ada tim sendiri yang namanya tim quality control. Nah, tim quality control ini melakukan beberapa tahapan. Itu ada 3 pemeriksaannya, jadi sangat ketat. Dari yang pemeriksaan sebelum produksi, pemeriksaan saat proses produksi atau disebut dengan inspeksi, dan yang terakhir itu adalah pra dari proses produksi itu sendiri. Nah, sebelum proses produksi itu bisa dilakukan dengan pengecekan mesin, pengecekan bahan baku, dan lain-lain, sehingga tim quality control ini bisa membuat meyakinkan bahwa nanti hasilnya itu bisa kurang dari 1% barang cacatnya. Nah, setelah itu adalah tahap pada proses produksi atau inspeksi itu. Saat proses produksi, para tim quality control itu bisa melakukan random sampling atau misalnya itu mengambil salah satu hasilnya itu dilihat dulu apakah ada yang cacat atau enggak. Kalau misalnya dari saat inspeksi itu sudah ada yang cacat, bisa dilakukan pemberhentian dulu proses produksinya, dicari dulu apa masalahnya sehingga tidak semakin banyak produk yang cacat yang dihasilkan. Nah, kalau sudah ditemukan masalahnya bisa diperbaiki, bisa dilanjutkan kembali proses produksinya. Nah, setelah itu masih ada proses lagi yaitu proses produksi pemeriksaannya. Jadi bisa lebih yakin lagi bahwa produk cacat itu bisa semakin minim lagi. Bisa dilakukan contohnya misalnya ada produksi sepatu itu bisa dicek, dipakai misalnya solnya atau apa-apanya semuanya dicek, semua hasilnya dicek sehingga sangat minimal
seminimal mungkin hasilnya produk cacatnya. Dan bisa dikatakan sukses itu maksimal 1% produk yang cacat dari seluruh hasil produksinya. Mungkin ada feedback dari Fadila. Bagaimana Fadila? Baik, jawabannya sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Terima kasih atas Baik, terima jawabannya. kasih kembali. Apakah ada teman-teman yang lain mau berargumen? Oke, jika tidak ada, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Iya, silakan. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar jelas. Baik, sebelumnya saya izin bertanya untuk teman-teman dari kelompok 3 ya, kelompok 3. Pertanyaannya, jadi tadi pada video dan PowerPoint sudah dijelaskan bahwa secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, di mana biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar dari nilai produk tersebut diperbaiki. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Izin menjawab ya. Apakah suara saya terdengar atau kekerasan kayak sebelumnya? Apa suaraku kekerasan atau enggak? Enggak kan? Terdengar jelas, enggak. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Gabriela ya. Itu maksudnya kan misalnya kita memproduksi barang gitu ya, perusahaan tuh memproduksi barang itu pasti kan mengeluarkan biaya overhead, biaya tenaga kerja, terus biaya bahan baku kan pasti kayak gitu. Nah, ternyata setelah produksi itu kok ada barang yang rusak kan kayak gitu ya. Nah, barang rusak itu yang tadi yang di-highlight sama si Gabriela nih kan ada yang bisa diperbaiki tapi mengeluarkan dana yang diperkirakan lebih besar dari nilai harga jual barang tersebut. Nah iya, soalnya untuk memperbaiki produk yang rusak tersebut itu akhirnya diperlukan biaya-biaya yang seperti produksi di awal gitu. Otomatis kan untuk memperbaiki itu otomatis biaya double, 2 kali kan. Yang kayak pertamanya yang biaya produksi, biaya tenaga kerja itu cuma sekali, jatuhnya jadi 2 kali kan kayak gitu. Makanya dari situ akhirnya dipatok kalau misalnya diperbaiki itu kemungkinan biaya produksinya itu lebih besar daripada biaya harga jual barang tersebut gitu loh. Jadi kebanyakan ya biasanya perusahaan itu lebih memilih produk rusak itu untuk dijadikan nilai rugi gitu. Nah, terus tapi banyak juga perusahaan yang menjual pakai harga miring kayak gitu. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang punya kayak perusahaan luxury gitu ya, kayak merek-merek besar tuh kemungkinan mereka nggak bakal jual, soalnya bisa mencoreng merknya dia lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan yang menjual lagi dengan harga miring itu hasil jualnya itu nanti dikurangi hasilnya itu kayak dikurangkan ke persentase ruginya gitu. Jadi ruginya tuh bisa semakin kecil dari harga miring yang dijual barang-barang rusak itu. Jadi makanya kenapa kok di highlight itu kenapa kok biaya produksinya tuh bakalan jadi lebih besar daripada daripada harga jual produknya, itu karena biaya produksinya aja kayak double, jadi 2 kali lipat kayak gitu. Apakah ada tanggapan dari Gabriel? Oh iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari teman-teman kelompok 3. Ya, sama-sama. Apakah teman-teman yang lain mau berargumentasi terkait dengan pertanyaan Gabriel? Jika tidak ada, saya lanjutkan saja untuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Iya, dipersilakan. Di sini saya mau nanya tentang cara pembuatan laporan biaya produksi yang terjadi di dalam biaya perbaikan produk cacat seperti itu. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iqbal. Yaitu jadi cara pembuatannya itu tergantung pada metode biaya yang digunakan seperti metode rata-rata atau MPKP, karena metode ini menghitung dan membagi rata jumlah nilai barang dengan kuantitas unit persediaan yang ada. Dan bisa juga tergantung pada biaya perbaikan produk cacat normal yang sudah atau belum diperhitungkan dalam penentuan tarif pembebanan pada overhead pabrik tersebut. Apakah ada feedback dari Saudara Iqbal?
Jadi itu tergantung ya cara pembuatannya ya Kang ya. Gimana? Jadi itu cara pembuatannya itu tergantung ya Kang ya. Ya, tergantung. Oh, Jadi terima kasih tergantung pada Kang. biaya perbaikan produk cacat tersebut. Terima kasih. Ya, Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang berargumentasi? Jika tidak ada, karena ini sudah 3 pertanyaan, biasanya kan ditanggapi oleh Pak Eza. Karena Pak Eza tidak ada, jadinya kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan yang mau bertanya. Selanjutnya saya mau bertanya. Iya, dipersilakan. Eh, Kan sudah dijelaskan mengenai bahan cacat ya. Bahan cacat sendiri kan juga dapat diperbaiki. Nah, pertanyaan saya itu, biaya perbaikan itu termasuk pada bagian apa? Mohon dijelaskan. Bagaimana kelompok 3? Baik, langsung aku jawab ya. Nah, jadi sudah kita ketahui kan bahwa produk cacat itu merupakan produk yang tidak sesuai standar dan masih dapat diperbaiki. Maka hal tersebut tuh masih membutuhkan biaya perbaikan. Nah, tapi biaya perbaikan itu dapat berupa kayak dari biaya bahan baku, terus kemudian biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya perbaikan produk cacat ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat tersebut menjadi produk yang baik. Nah, tetapi metode perlakuan biaya perbaikan produk cacat ini digunakan tergantung penyebab jadinya produk cacat. Nah, untuk penyebab jadinya produk cacat sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada normal dan yang kedua ada yang tidak normal. Yang normal ini dikarenakan biasanya itu besarnya itu masih di bawah atau sama dengan toleransi yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Nah, biaya perbaikannya ini akan menambah biaya produksi. Sedangkan yang tidak normal ini biasanya biaya perbaikannya itu diberlakukan sebagai rugi produk cacat. Dan biasanya hal ini tuh terjadi karena kesalahan. Nah, produk cacat tidak normal ini merupakan produk yang tidak diinginkan oleh para produsen. Tetapi kadangkala adanya produk cacat ini sendiri tidak bisa dihindari dan bahkan selalu ada dalam proses produksi. Kepada Nyoto, apakah ada feedback? Ya sudah cukup paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada argumen? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Mungkin teman-teman masih mencari pertanyaannya ya untuk kelompok 3, jadinya saya akan tunggu hingga jam 7.35. Bagi teman-teman yang mau bertanya, jam 7.35, dipersilahkan bertanya.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.35, apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Oke, jika tidak ada, saya mau bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, saya mau bertanya tentang produk cacat. Nah, jika produk cacatnya itu diterima saat sudah ada di penjualnya. Nah, apakah itu bisa diretur ataukah tidak? Nah, jika tidak bisa diretur, apakah perusahaan itu memilih kebijakan yang benar? Soalnya kan kalau misalkan tidak bisa diretur, itu kan bakalan berkurang permintaan dari konsumen ke produsen tersebut. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Bisa diulangi lagi nggak, Dewi? Nah, jadi gini, misal nih ada produk baru masuk ke toko tah gitu. Nah, tapi produknya itu rusak di toko tersebut. Itu bisa diretur atau tidak ya? Kalau misalkan tidak bisa diretur, itu merupakan kebijakan yang tepat atau enggak untuk perusahaannya. Karena kan banyak toko itu maunya diretur. Sehingga bisa tingkat konsumsi kepada perusahaan tersebut kan berkurang. Seperti itu. Aku izin menjawab ya. Ya. Itu sebenarnya tergantung ke kebijakan masing-masing perusahaan itu sendiri. Nah, untuk konsumennya sendiri itu juga harus bijak gitu loh. Harus tahu nih kebijakan perusahaannya masing-masing itu gimana. Tapi kalau dari perusahaannya sendiri kan tuh sebenarnya seperti yang aku jelasin tadi sudah ada tim quality control ya. Kalau misalnya perusahaan itu bagus sendiri, kayaknya udah pasti nggak ada barang cacat sih ke dalam ke toko itu. Kecuali kalau emang tim quality control dan perusahaannya itu masih belum baik. Itu mungkin masih bisa sampai ke toko. Nah, tapi kalau tentang bisa diretur atau enggaknya itu biasanya kan kembali ke kebijakan masing-masing dan juga konsumennya itu juga harus bijak dalam tahu itu loh bisa diretur atau enggak. Karena kan semuanya itu ada resikonya masing-masing dari pihak produsen maupun konsumen. Seperti itu. Apa tanggapan? Ya, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau berargumen tentang pertanyaan yang saya ajukan tadi? Mungkin saya ingin menambahkan dari Apis tadi, dari Rul tadi ya. Iya, dipersilakan. Kalau menurut saya itu retur itu kayak kesepakatan di awal. Misal toko minta retur, terus yang produsennya itu tidak menyetujui, mungkin itu akan terjadi kayak kesepakatan lain, mungkin diganti setengah harga atau gimana. Jadi semua itu ya sama kayak yang dikatakan Habis, tapi tergantung dari kebijakan dari kedua belah pihak. Jadi menurut kesepakatan tidak bisa pembelinya nggak mau ya kayaknya nggak jadi beli gitu, misal gitu. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau bertanya kepada siapa tadi yang mau menanggapi ya? Noval. Ya, Noval. Kalau misalkan memang perusahaannya itu Pak udah tidak mau retur ya di awal. Nah, itu kan bakalan berkurang tuh kayak konsumennya. Apakah bisa ada meminimalisir hal tersebut terjadi? Apakah ada program lain atau gimana gitu tuh? Kalau untuk pembeli berkurang itu tergantung kepada produsennya ya. Mungkin produsen tidak memberikan retur, tapi memberikan pengembalian harga berapa persen gitu kan juga bisa. Terus kalau misal kayak konsumen juga nggak mau dengan barang yang tidak diretur, kan otomatis kan kayak konsumen itu mencari produk lain. Jadi itu kayak strategi dari perusahaannya sendiri gitu.
Kalau menurut saya gitu sih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang berargumen lagi? Aku ingin menambahkan sedikit ya. Iya, Tentang dipersilahkan. kalau misalnya ada kerusakan barang, tapi si perusahaan ini nggak mau nerima retur dari si pembeli atau dari konsumen itu ya, dari yang toko tadi. Kalau menurut aku sih, kalau mempengaruhi tentang apa namanya penurunan atau peningkatan pembelian, mungkin akan mempengaruhi tapi ke si toko itu aja gitu. Nah, biasanya juga kalau suatu perusahaan itu tidak mau menerima retur, itu biasanya karena beberapa sebab, kayak misalnya nggak ada bukti gitu. Terus memang mempunyai kebijakan tidak akan menerima retur karena si perusahaan sudah merasa produk yang mereka jual itu sudah lolos dari quality controlnya kayak gitu. Jadi kalau mempengaruhi apa enggak ke pembelian atau penurunan, mungkin ke si yang bersangkutan mungkin iya akan mempengaruhi karena kan kayak merasa jerah gitu ya. Tapi kalau untuk ke yang lainnya sih enggak sih kalau menurut aku gitu. Terus gimana cara mengatasi gitu biar si pembeli ini, si yang bersangkutan ini jadi apa? Nggak menurun gitu keinginan untuk terus membelinya. Ya mungkin kayak yang udah dijelasin teman-teman tadi, kayak apa? Memberikan kebijakan misalnya pengembalian uang 50% atau 20% atau kayak gitu, atau bahkan memberikan bonus gitu Kak. Misalnya pembelian mendatang membeli 10 misalnya, nanti bonus 2 kayak gitu. Kayak gitu Tri, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang berargumen lagi? Baik, jika tidak ada, kelompok 3, apakah mau membuat kesimpulan bagi teman-teman? Ya, saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang bagian yang akuntansi produk selesai itu. Kesimpulannya itu pada jurnalnya ya, yang harus kita ketahui itu yang terpenting itu kan ada 2 sebenarnya. Ada yang pemindahan produk selesai yang dari dari proses produksi ke gudang sampai selesai. Itu jurnalnya itu yang harus kita ketahui itu bahwa di debit itu ada persediaan produk selesai sejumlah tertentu, dan di bagian kredit itu ada BDP biaya bahan baku sejumlah tertentu, BDP biaya tenaga kerja sejumlah tertentu, dan BDP biaya overhead pabrik sejumlah tertentu. Dan juga ada yang beberapa itu masih dalam proses. Itu sebenarnya sama jurnalnya, cuma di bagian debit itu ada persediaan produk dalam proses, dan di bagian kredit itu ada BDP biaya baku sejumlah tertentu, dan BDP biaya tenaga kerja sejumlah tertentu, dan BDP biaya overhead pabrik sejumlah tertentu. Dan habis dari jurnal pencatatan yang pemindahan dari yang proses produksi ke gudang itu, ada juga jurnal yang akan disampaikan ke konsumen. Nah, di bagian yang jurnal itu ada 2, ada jurnal penyerahan langsung ke pemesan itu. Di debit itu ada piutang usaha sejumlah tertentu, dan di kredit itu ada penjualan sejumlah tertentu. Dan ada juga jurnal untuk mengisi persediaan produk selesai yang di gudang itu. Di debit itu ada produk selesai sejumlah tertentu, dan di kredit itu ada produk selesai juga sejumlah tertentu. Mungkin untuk yang materi akuntansi produk selesai itu yang harus kita ketahui khususnya jurnalnya. Untuk yang sisa bahan dan bahan cacat, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan kesimpulannya. Di sini saya mau menambahkan kesimpulan dari Xavierul ya, mengenai yang tadi ini aja, yang udah didiskusikan aja ya, pertanyaan-pertanyaan udah didiskusikan. Nah, untuk yang tadi mengenai yang retun, terus bagaimana kalau misalnya permintaan produk itu turun, itu tuh udah di luar dari akuntansi biaya ya, itu udah masuk ke manajemen pemasaran mungkin.
Nah, jadi itu udah di luar dari kebijakan gimana kita di pabriknya tuh udah di luar itu. Itu udah masuk ke strategi manajemen yang lain, bukan di sini lagi. Tapi koreksi saya kalau misalnya salah ya. Terus ini apa? Juga untuk yang barang-barang usaha atau cacat itu ya yang sudah dijelaskan saya sama Ilyas sama Windy tadi. Jadi itu yang bisa saya simpulkan itu sih. Jadi yang dari yang sudah dijelaskan sama teman-teman semua, teman-teman kelompok saya juga itu menurut saya mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya yang barusan kesimpulan saya yang tentang tentang membahas tentang return, misalnya ada yang kurang setuju atau apa, nggak apa-apa, nanti bisa diinikan lagi didiskusikan lagi di luar forum juga nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada yang mau nambahin lagi? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Oh ya. Ini ya, minta maaf juga kalau misalnya dari kelompok 3 jawabannya kurang memuaskan atau kurang bikin kalian paham, itu kami minta maaf juga untuk PPT yang kurang baik tadi yang dibilang sama teman-teman semuanya, kami minta maaf banget ya. Kami bakalan perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak atas saran sama pertanyaannya. Udah cukup. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, saya akhiri diskusi di kelompok 3 dan saya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memasuki room Zoom pada malam ini, dan saya mohon maaf jika tadi ada belepotan kata atau ada yang loading. Untuk teman-teman, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.